Peran Indonesia sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia berperan penting dalam dunia internasional. Indonesia adalah penginisiasi berdirinya Konferensi Asia Afrika yang pada akhirnya menjadikan gerakan non-blok. Indonesia juga salah satu pendiri dari kerjasama Asia Tenggara yang kini disebut ASEAN. Di kawasan Asia Tenggara sendiri, Indonesia juga menjadi rumah besar dari rumpun budaya bangsa-bangsa Nusantara. Negara yang luas ini menyimpan potensi untuk menjadi negara maju dan besar. Peranan Indonesia juga terasa dalam aktivitas dunia Islam. Contohnya, pada aksi kemanusiaan di Palestina, sekitar 80% bantuan yang disuplai ke Palestina berasal dari Indonesia, khususnya bantuan yang masuk ke wilayah Gaza, Palestina. Tak ayal, terjalin persaudaraan antara masyarakat Palestina dan masyarakat Indonesia yang begitu erat. Belakangan ini, dalam topik yang sedang hangat diperbincangkan, ialah tentang konflik Afghanistan. Indonesia juga mengambil peran dalam membuka dialog kepada kedua belah pihak. Hal yang tidak diketahui banyak pihak, Indonesia adalah negara pertama yang dikunjungi oleh Taliban, dan Indonesia berkontribusi melobi pihak internasional untuk membuka larangan luar negeri bagi pemimpin-pemimpin Taliban. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan tokoh-tokoh Muslim Indonesia dalam memberikan pertukaran pikiran dan interpretasi keislaman yang lebih moderat. Di antara tokoh-tokoh tersebut, mantan Wapres Yusuf Kala, mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, dan Kiai Haji Abdul Qayyum atau yang biasa disebut Gus Qayyum. Dan dari hasil pertemuan tersebut terlihat ketika Taliban mengambil alih kekuasaan, Taliban kini lebih lunak dari Taliban di masa kekuasaannya di 2001. Pengalaman berkunjung dan berbincang dengan tokoh Islam di Indonesia disinyalir memberikan pemahaman dan wajah baru bagi Taliban. Contoh-contoh tersebut cukup memberikan keyakinan bahwa Indonesia memiliki peranan besar dalam dunia Islam, terutama dalam hal isu-isu besar dan krusial. Dengan aktivitas Indonesia yang sedemikian rupa, bukan suatu hal yang mustahil jika Indonesia berpotensi menjadi awal mula kebangkitan Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari banyak analisa. Pertama, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat, apalagi dalam 10-20 tahun ke depan, Indonesia akan menikmati bonus demografi. Kedua, letak Indonesia yang sangat strategis. Di dalam geopolitik internasional, Indonesia diapit dua samudra, Hindia dan Pasifik. 40% lalu lintas perdagangan dunia berada di dua samudra tersebut. Dengan demikian, wilayah Indonesia sangat penting bagi perdagangan global. Ketiga, sumber daya alam Indonesia yang sangat melimpah. Indonesia dikaruniai Allah dengan kekayaan alam yang begitu kaya, baik di darat maupun di laut. Di darat tanah Indonesia begitu subur. Gas, minyak, batu bara, semen, nikel yang berlimpah di dalam tanah. Serta di laut, kekayaan Indonesia yang melimpah bukan hanya sektor minyak dan gas, tetapi juga hasil laut, transportasi laut, pertambangan, bioteknologi, wisata, dan lainnya. Keempat, Indonesia adalah negara yang dapat dikatakan minim konflik perang saudara. Padahal, Indonesia memiliki ratusan suku dan bahasa. Semangat persatuan jauh lebih bisa dipertahankan. Secara akademisi yang diteliti oleh orang-orang barat, Robert Hefner mengatakan bahwa melakukan studi tentang Islam di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, adalah sangat penting dan menarik. Indonesia adalah contoh bagi negara penduduk muslim terbesar di dunia. Dengan pertimbangan itu, mempelajari dan memahami Islam di Indonesia adalah penting bagi relasi Islam Barat dan masa depan kemanusiaan global. Senada dengan Hefner, Esposito mengatakan bahwa Indonesia dan Malaysia akan muncul dan memainkan peran dalam dunia Islam. Islam Asia Tenggara
cukup menjanjikan dan akan muncul sebagai kawasan alternatif bagi kebangkitan Islam. Penilaian para ulama juga tak kalah menarik. Contohnya, dalam beberapa ceramah, Kiai Haji Muhaimin Jubair, beliau sering menyinggung soal kebangkitan Islam. Beliau memperkirakan Islam akan bangkit kembali menjadi mercusuar dunia. Mbah Mun sebelum meninggal sempat menyampaikan pesan penting bahwa kebangkitan peradaban Islam akan muncul dari Indonesia. Mbah Mun sering mengutip tafsir Syekh Ramadan Al-Buti bahwa kebangkitan peradaban Islam akan muncul dan datang dari Indonesia. Mbah Mun mengutip tafsir Said Ramadan Al-Buti. Berikut ini adalah ayat yang dimaksud oleh Said Ramadan Al-Buti. شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. Ayat itu menjelaskan tanaman biji-bijian, sementara Indonesia merupakan negara penghasil biji-bijian. Oleh karena itu, berdasarkan ayat Al-Quran tersebut, Mbah Mun mengutip tafsir Said Ramadan Al-Buti dan berpendapat kebangkitan Islam akan datang dari Indonesia. Beberapa ulama Palestina juga berasumsi kebangkitan Islam dimulai dari Indonesia. Namun, dengan literatur yang berbeda, di antaranya Imam Masjid Al-Aqsa, Syekh Ali Umar Yakub Al-Abbasi, Syekh Dr. Abu Bakar Al-Wahidah, dan mantan pejuang mujahidin Gulbuddin Hekmatyar. Mereka mengambil dasar dari hadis Rasulullah yang menyebutkan bahwa Allah membentangkan dunia dari timur sampai barat di hadapan Rasulullah, dan Allah memberikan dua pusaka merah dan putih. Demikian Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, menyepakati hadis yang dimaksud tersebut adalah kebangkitan Islam yang dimulai dari Indonesia. Syekh Dr. Abu Bakar Al-Wahidah berkata, "Sungguh, di antara bangsa-bangsa besar yang menerima Islam, bangsa kalianlah yang belum pernah ditunjuk Allah untuk memimpin agama ini. Kini, dunia Islam membentang dari Maroko sampai Maroke. Maka, sungguh aku berharap yang dimaksud oleh Rasulullah itu adalah kalian. Wahai bangsa Muslim Nusantara, hari ini, tugas kalian adalah menggenapi syarat-syarat agar layak ditunjuk Allah memimpin peradaban Islam." Selain dari ulama-ulama tersebut, ada pula dari petinggi sekaligus pemimpin agama Iran, waktu kunjungan beberapa tahun silam mengatakan kepada Kiai Haji Anwar Abbas, salah satu pengurus pusat Muhammadiyah, bahwa kebangkitan Islam ada di Indonesia. Ketika saya berkunjung ke Teheran, ya, tahunnya saya lupa, ya, saya diterima oleh orang kedua. Orang pertama itu kan Ayatullah Ali Khamenei. Yang keduanya Ayatullah, saya lupa namanya. Dia bilang begini bahwa umat Islam akan kembali memimpin dunia. Tapi umat Islam yang akan kembali memimpin dunia itu kata beliau bukan umat Islam dari Timur Tengah, bukan umat Islam dari Turki, dan bukan umat Islam dari Iran, tetapi adalah umat Islam dari Indonesia, kata beliau, ya. Dan juga keyakinan ulama besar Yaman Hadramaut, Habib Umar bin Hafiz, tentang kebangkitan Islam yang ada di Indonesia. Jika menarik sejarah, Indonesia juga punya kesamaan rumpun budaya terhadap wilayah besar Asia Tenggara, baik Malaysia, Filipina, Brunei, yang dimungkinkan menjadi basis besar untuk memperluas kebangkitan Islam tersebut. Kesamaan bahasa dan kedekatan budaya menjadi pertimbangan tersendiri sebagai penunjang untuk membentuk suatu kebangkitan Islam. Dari semua analisa geopolitik, geostrategi, serta intuisi dari para pemuka agama tersebut, mungkinkah Indonesia memimpin kebangkitan Islam?